Jadi kalau hidup kita ngerti kemana arah sujud kita, dengan apa? Dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad, ibadah itu akan terlihat lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sayyid Ali Khalid Kasam, Sayyid Ali Khalid Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali walad Fatimah Zahra binti Rasul SAW. Sayyid Ali Khalid Kasam setiap salat, setiap at-tahiyat akhir, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di hadapan Ali Khalid Kasam, Rasulullah ngejawab salam Sayyid Ali Khalid Kasam, alaikassalam ya Ali Khalid Kasam. Jadi mereka orang-orang yang Allah beri wilayah, orang-orang Allah berikan keutamaan di sisinya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dihadirkannya Sayyidina Muhammad SAW. Kadzab, bohong. Seorang andai kata dia mengatakan dia kenal agama Islam, dia ngerti habaib-habaib, tapi dia enggak menghormati agama, dia enggak memuliakan habaib-habaib, ini mukadzab, orang ini pendusta. Kenapa? Karena Ali Khalid Kasam min zuriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi afdalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk di majelis Al-Hasan. Mudah-mudahan majelis Ratib Al-Atas yang sudah berjalan, kita mendapat fadilah daripada Ratib Al-Atas yang sudah berjalan. Di malam hari ini insyaallah kita mendapatkan barakah Al-Imam Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ini malam tawakuf. Tawakuf, jadi enggak baca ratib. Ini malam tawakuf. Nah, mudah-mudahan selama dibaca ratib kita dapat hasil. Nah, sudah dekat Ramadan, jadi tawasulan ya tadi, insyaallah mudah-mudahan mendapat berkah Sya'ban di bulan ini, dan sampai di bulan Ramadan insyaallah hasil maksud. Yang pertama, fakir hormati Mustafa mataan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Abil khusus kepada Al-Mukarram Yai Muhdi, mataan Allah bituli hayatih, belum kelihatan, Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Ratib Al-Atas Majelis Al-Hasan,
pimpinan ya Mustafa, mudah-mudahan digobul hajat, dibanyakkan rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam tawakuf. Tawakuf sementara nyambut Ramadan. Nah, mudah-mudahan yang dikatakan berharap, Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan kita untuk berharap kepada Allah. Bahkan kalau kita berharap kepada diri sendiri, ya, itu dikatakan musyrik kepada orang lain, kepada apapun, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Disuruh kita meminta kepada Allah, pasti akan Allah berikan. Mudah-mudahan rotib yang sudah dibaca selama setahun ini mendapat kita barakah rotib, sehingga dijauhkan kita dari 40 rumah dari musibah kebakaran. Dikatakan dalam syarah rotib akan dijauhkan kita dari gangguan syaitan, gangguan jin, gangguan gaib. Akan insyaallah diberkahkan rezeki, ya, diberkahkan rezeki. Dijauhkan dari penyakit kepala ringan, sakit kepala ringan. Maka kata baca ratib, lau anzalna hadzal Qur'an, tangan kanan ditaruh di kening sebelah kanan itu karena sebab turun ayat tersebut Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah sehingga ditaruh di kening Nabi. Nah, dari mujarabah doa bacaan lau anzalna surah al-hasyr dalam ratib al-atos ini, sampai bisa tangan itu diletakkan di semua hajat. Misal kita mau jual barang atau apa, tangan itu letakkan di sana, baca terus lau anzalna hadzal Qur'an sampai selesai. Jadi luar biasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan langit, bumi dan seisinya? Terus waktu siang, malam, tergelincirnya waktu-waktu asar ke maghrib, ya. Terus ada aturan-aturan, misal Zulhijjah, ya, di 3 hari, waktu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, ya mutasyrik, nggak boleh berpuasa, ya, di hari-hari itu. Nah, insya Allah buat aturan-aturan. Aturan ini yang menjadikan hati kita tenang, yang disebut ibadah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, kita kerjakan. Sami'na wa ata'na. Al-Quran, hadis Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kita taat kepada alim dan ulama. Kita mengikuti apa yang ditata Allah Subhanahu wa taala di seantero dunia ini. Berarti seseorang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban menjadikan kita ini harus rindu ke Rasulullah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena lisan Rasul katakan Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang ngerti sesuatu, bahkan terbukanya seorang bayi lahir, dia buka mata karena sababiah Rasulullah, bocah itu mendapat keselamatan. Ya, karena diazanin. Dia dari orang tua meluk agama Islam. Sampai andai kata seorang anak umur 3 tahun, 2 tahun, ya, bukan baru lahir, lepas dari nyusu, ya, 2 tahun ini udah yang dihisab bukan susu lagi tapi darah. Itu dia mati anak ini. Jadi syafaat nanti di akhirat. Ya. Jadi dari mulai pertama-tama Allah, rahmat Allah sudah Allah adakan. Dari pertama-tama Allah sebelum jadikan langit, bumi dan seisinya ini, dia Allah Subhanahu wa taala qabla yakhluqa Adam, dikatakan. Sebelum Allah jadikan manusia, sebelum Allah jadikan malaikah,
malaikat-malaikat Allah, sebelum Allah jadikan jin, sebelum Allah jadikan tanaman tumbuhan, Allah jadikan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur, berbentuk cahaya. Jadi Sya'ban membuat kita memikirkan Rasulullah. Kenapa kita memikirkan Nabi Muhammad? Karena dia Rasulullah khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Huwa basyarun, dikatakan Rasulullah ini manusia, walakin lakal basyar. Basyaru lakal basyar, dikatakan. Manusia tapi bukan manusia biasa dia Nabi. Apa keutamaan Nabi Muhammad? Bisa memberikan umat syafaat. Syafaat Sya'ban. Sampai dikatakan Ramadan syahru umat. Ramadan ini bulan kita umat Nabi Muhammad. Jadi karena berkah Sya'ban, karena Rajab. Nabi sudah katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru umati. Mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus dia Nabi Muhammad sebagai utusan. Dan Rasulullah khairul mursalin, Zainal Abidin, dikatakan sebaik-baik Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Uswah suri tauladan Rasulullah Nabi Muhammad. Yang paling rahmat, tabasum, senyum sampai dah hukumin sedekah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang susah dibuat Allah mudah karena barakatul Rasul. Ijabah semua hajat aulia-aulianya Allah, ulama-ulamanya Allah, karena dia membawa menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan terus seperti apa? Zainul wujud ar-Rasul, bentuk Nabi Muhammad. Baca maulid Rasulullah, kita akan mengenali ciri-ciri Rasul. Ya. Nabi Muhammad, cara berjalan Rasulullah. Bagaimana sahabat di zaman Rasulullah hidup. Ada satu hadis an Abi Qatadah qal qultu li annas akanal musaffahatu fi ashabi Rasulillah, dari Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, qultu li Anas akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah, apa di zaman Rasul ada berjabat tangan, salaman lo diajari Nabi Muhammad SAW. Qala na'am, Anas mengatakan, Anas bin Malik sahabat Nabi mengatakan iya. Lah bayangkan sahabat, dia berjabat tangan dengan sahabat dibandingkan sahabat berjabat tangan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, bayangkan itu senangnya kayak bagaimana. Nah, kita hidup di zaman sekarang. Nabi usia 63, wafat Rasulullah. Usia 63 tahun wafat Nabi. Ya, wafat Nabi. Terus sampai sekarang kita ziarah. Mudah-mudahan banyak rezeki, terus haji, ya, umroh segala. Terus ke Madinah, ke makam Rasulullah, makam Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita ini biwasitatir Rasul, semua karena Rasulullah. Gak akan Allah memberikan apa kepada kita tanpa melalui Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengharapkan masuk ke dalam surga tapi gak ngerti Rasulullah, gak adab kepada ahlus sunnah, gak ngerti sunnah Nabi Muhammad, gak ada kerinduan kepada Rasul, gak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, mukadzab ini orang, gak akan melihat surga. Haram surga. Bahkan dikatakan man mata buhtu ali Muhammadin mata kafiran. Orang yang benci, yang orangnya benci ini dia benci kepada Ali Muhammad, kepada keluarga Rasulullah, mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Siapa orang dia mata bil bukhtu, mati dalam keadaan benci Ali Muhammadin, keluarga Rasulullah, mata kafiron, mati orang itu dalam keadaan kafir. Kafir itu dia mati su'ul khatimah mutlak. Jadi dia mati benar-benar buruk sampai akhir, dia buruk sampai akhir enggak mendapatkan jannah surga. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Abul Fidah Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir apa dia katakan? Kita ini memang bakalan ahli jannah. Maka punya pikiran dari mulai kapan akil baligh, dari mulai kita merasa ngerti kalau melakukan ini bagaimana, itu bagaimana, ya, mulai memikirkan jannah surga, memikirkan surga. Ada di sana satu manusia, dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang membuat kita ini rindu akan surga. Boleh rindu kepada surga karena Nabi Muhammad.
Tapi kalau karena Allah konslet. Ya. Jadi kerinduan kita apapun segala sesuatu di alam dunia semesta ini, Allah katakan dalam sebuah diskusi, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah enggak akan jadikan segala sesuatu itu. Allah katakan, lama khalaqtu aflak. Enggak akan aku jadikan segala sesuatu wahai kekasihku. Laulaka al-habib dikatakan dalam hadis qudsi tersebut. Laulaka kalau bukan karena engkau. Laulaka kalau bukan karena engkau, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hidup kita ngerti kemana arah sujud kita dengan apa? Dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad, ibadah itu akan terlihat lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sayyid Ali Khalid Kasam, Sayyid Ali Khalid Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin as-Sajjad bin Husain bin Ali walad Fatimah az-Zahra binti Rasul SAW. Sayyid Ali Khalid Kasam setiap salat, setiap at-tahiyat akhir, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di hadapan Ali Khalid Kasam Rasulullah ngejawab salam Sayyid Ali Khalid Kasam, alaikassalam ya Ali Khalid Kasam. Jadi mereka orang-orang yang Allah beri wilayah, orang-orang Allah berikan keutamaan di sisinya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dihadirkannya Sayyidina Muhammad SAW. Kadzab, bohong. Seorang andai kata dia mengatakan dia kenal agama Islam, dia ngerti habaib-habaib, tapi dia enggak menghormati agama, dia enggak memuliakan habaib-habaib, ini mukadzab, orang ini pendusta. Kenapa? Karena Ali Khalid Kasam min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus apa ketika wali-walinya Allah? Mereka merindukan Nabi. Kita ngikuti wali-walinya Allah, merindukan Rasulullah. Berusaha sebagaimana cara ngikuti Imam Habib Ali, Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Apa berkhayalnya Habib Ali kan Nabi Muhammad. Sampai-sampai apa kita duduk di acara Maulid Nabi. Ya, duduk di acara Maulid Nabi. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menghukumi wajib. Di sana bisa dikatakan sunnah karena di sana disebut nama Nabi Muhammad dalam Maulid, ya. Enggak usah ngurusin yang bid'ah-bid'ah, membid'ah-bid'ahkan Maulid. Ini orang sesat itu. Ya. Di sana kita membayangkan Rasulullah hadir, ini dihukumi halal. Boleh kita membayangkan Rasulullah hadir. Loh, orang terus ngomong, "Oh, ini apa? Ini bukan," karena dia enggak ada hati ke Rasulullah, enggak ada kerinduan mustaq li Rasul. Dia enggak punya mahabbah li Rasul, enggak punya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah katakan man ahya sunnati. Kita ini orang ahlu sunnah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Pinter-pinter maksudnya. Kita ini orang alim, orang pinter. Faqad ahabbani. Terus cinta Nabi. Ya kalau kita ini bodoh, kita nggak mungkin cinta Nabi Muhammad SAW. Faqad ahabbani, Rasulullah katakan. Maka kita ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintaiku kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Terus orang kita ini insyaallah dapatkan surga. Amin, Allahumma amin. Manusia susah. Manusia susah. Melek mata maksiat, sampai tidur lagi maksiat. Ya, tapi ada ulama yang menetralisir segala macam maksiat, segala macam perkara-perkara hukum-hukum yang kita ditemui dalam hidup. Wa anzir ashiratikal akrabin. Allah berfirman dalam Al-Quran, disuruh ditegur kita ini. Allah menyuruhkan kita menegur seorang yang apa? Wajib, perintah wajib berarti dari Allah. Nah, kita ngerti ini perintah yang wajib dari Allah, dari alim al-ulama. Luar biasa, alim luar biasa. Lah kalau nggak alim, nggak mungkin kita masuk neraka. Nggak mungkin kita masuk surga. Kalau orang nggak alim pasti masuk neraka. Nah, karena nggak ngerti jalan. Mengharap syafaat Nabi Muhammad ini tanda ciri-ciri orang yang dia merindukan Rasul. Dia punya mahabbah kepada Nabi. Dan dia mencintai Ali Muhammad. Dia cinta kepada keluarga Rasulullah. Kepada sekarang habaib-habaib.
Ini tanda ciri orang merindukan Rasulullah. Tanda ciri orang yang merindukan Rasulullah, yang hidup di hatinya dan subur iman di hatinya. Hati-hati. Syarat seorang itu dikatakan hubbi ali Muhammad, seorang itu cinta kepada habaib-habaib, dia pertama dari 27 syarat orang yang makrifat, rajin ibadah. Bayangkan, sholat terus sampai bengkak kakinya. Wahada dikatakan ini, kata ini biasanya kiai-kiai besar, orang-orang sepuh, kiai sepuh sampai seperti itunya. Jadi kalau kita ini masih bahan, kita ini masih orang yang harus tambah terus. Ramadan hasil, Sya'ban banyak solawat karena syahrul solawat bulan ini. Nambah mahabbah kepada Rasulullah dengan apa? Khusyuk dalam kita, makrifat kepada Allah ketika kita mengerjakan salat yang Allah perintahkan, yang fardu hukumnya. As-salatu imaduddin dikatakan, tiang agama. Andai kata sendi-sendi badan ini, andai kata ruangan yang ada yang kita hidup di tempat itu hancur. Andai kata kita hancurkan salat. Orang nggak akan pernah melihat sesuatu ini yang berkah dari Allah. Maksudnya al-muhim, kesimpulannya ini mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Orang itu mengenali Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena apa? Karena as-salah. Karena dia mengerjakan yang fardu yang Allah perintahkan. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah. Perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Sunnah di sana dikatakan apa yang berhubungan dengan dia Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan semua? Maulid. Kita baca ratib. Kitab Manakipan Samaniyah, Qadiriyah, Naksabandi, apalagi terus Satariyah segala macam, terus Sadiliyah segala macam. Itu semua sunnah Nabi dan wajib yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena kita halus sunnah wal jamaah mengikuti apa yang Allah perintahkan, yakni yang wajib dan yang sunnah. Nah itu yang dikatakan hidup. Setiap orang-orang yang berumah tangga, dalam rumah-rumah itu sakinah mawaddah warahmah. Seorang laki-laki ar-rijal yang dikatakan apa? Selalu kita diajari sidau alal kufar. Kita harus punya kekuatan untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad dengan nahi mungkar, dengan mencegah diri kita dalam melihat sesuatu yang haram, perbuatan yang haram. Apa terus? Menjadi orang yang ihsan, yang bijaksana, orang yang baik, jujur, sedik, amanah, bisa dipercaya. Terus apa? Gak pernah ingkar janji. Ini termasuk tanda ciri orang-orang yang dikatakan dia membawa dalam hati orang itu kerinduan kepada Nabi. Orang ini mengenali Rasulullah. Sebagian mereka dikatakan Allah gama muhsinin, darajatul auliya, orang-orang ihsan, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus apa? Sya'ban dikatakan bulan turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat kita ngerti salat, kita ngerti mengerjakan salat ini, kalau ditinggalkan dosa besar. Dosa besar meninggalkan salat. Kalau kita meninggalkan salat, gak diganti, gak diqadha, gak akan dihilangkan hisabnya. Kalau kita gak ngerjakan salat, sebagian ba'dul ulama mengatakan kita diragukan keislamannya. Ya. Kalau kita meninggalkan salat, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini dosa besar, ya, termasuk min dzarul kabair, daripada amal perbuatan syar yang tergolong dosa-dosa besar. Musyrik misalnya menyekutukan Allah, dosa gak diampuni, ya. Ya, hakada memang kalau kita hidup, kita enggak dekat kepada perasaan mengenali Rasulullah SAW, kita ini susah dapat hidayah, jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bulan Ramadan dibaca nggak Habib? Ratib Al-Attas dibaca nggak apa-apa, baca ratib nggak apa-apa. Waktunya kan waktu
buka puasa dibaca ratib ini ba'dal maghrib, ratibain. Ya, kalau mengikuti Al-Qutub Al-Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan, itu ratibain, ratib Al-Atas dan ratib Al-Haddad. Ada sebagian berpendapat, jadi kalau kita baca ratib Al-Haddad, nggak baca ratib gurunya, itu ratib Al-Haddadnya nanti nggak afdal. Ya. Ada pendapat dibaca lagi ba'da maghrib sama ba'da subuh. Ya, dibaca seperti Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan boleh, ratibain, ratib Al-Atas Al-Haddad, atau mengikuti atau ba'da subuh ratib Al-Haddad, ba'da maghrib ratib Al-Atas, atau ba'da maghrib ratib Al-Haddad, ba'da subuh ratib Al-Atas. Nah, macam-macam itu. Mereka ini ulama-ulama, ya, yang kita ikuti, mereka membaca ratib Al-Atas. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan sir rahasia Allah. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Karena raja walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka ini mendapatkan rasa kelezatan semisal Sya'ban, Ramadan. Sampai wali-walinya Allah ketika di bulan Ramadan, jauh sebelum Ramadan, Rabiul Awal udah kangen kepada Ramadan. Kenapa? Segala keutamaan-keutamaan itu yang ditata ulama, mazhab, tabi'in, sahabat, itu dari kekaromahan dari mukjizat Nabi Muhammad, keilhaman dari wahyu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu tertanam di hati kita. Subur nggak subur di hati kita, bagaimana kita banyak bersolawat di bulan Sya'ban kepada Nabi Muhammad, banyak bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, apa semisal thalabul ilmin, mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini nur, cahaya yang menerangi hati. Iya, na'am, iya. Yang membuat telinga kita mendengar apapun yang halal-halal, iya. Yang membuat kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, iya. Ataukah demi Allah, demi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena al-ilmu ini nur, cahaya. Apa isinya? Magallah Allah wa magallah Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. As-sunnah yang dikatakan harus kita merindukan Nabi karena sunnah Rasulullah. Dan Al-Khaliq ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwasanya puasa ini Allah berikan untuk kita umat Nabi dari sebelum sependahulu kita, umat Nabi dan Rasulullah yang dahulu sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, Ramadan itu yang dikatakan bulan kita mendapatkan wilayah keutamaan, derajat. Allah beri derajat setelah Syawal. Siapa yang di bulan Ramadan dia banyak qiraah Al-Quran. Kalau puasa udah nggak bisa ditinggal, puasa ini nggak bisa ditinggal. Ya, kalau perempuan dalam halangan dia harus nanti ganti. Dan apa dikatakan Ramadan? Syahrul mubarakah. Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Jadi kalau udah Rajab, terutama Sya'ban dan Ramadan, udah ngaji berkah-berkah terus. Berkah, berkah. Kenapa? Karena ini dikatakan Sya'ban, ya, bulan yang nanti menentukan bagaimana ke depan kita tahun nanti. Maka ada nisfu Sya'ban yang dihitung amal-amal kita selama asanah setahun. Tanggal 15 Sya'ban. Di sana meminta kepada Allah untuk kita dipanjangkan umur, meminta kepada Allah untuk kita dibanyakkan rezeki untuk kebutuhan ibadah, meminta kepada Allah untuk kita ditetapkan iman Islam. Inna dina indallahi Islam. Allah katakan agama di sisi Allah. Agama Allah yang menentukan. Allah memberikan segala sesuatu kelezatan. Bagaimana seorang itu mendambakan Rasul, bagaimana seorang itu mendambakan Nabi, bagaimana orang itu menjadi seperti apa, orang ini ngerti apa-apa yang baik-baik, Allah yang tentukan, Allah yang memberikan, yang disebut hidayah, petunjuk.
Kalau mengharapkan jalan yang lurus, setiap salat kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Mengharapkan kecintaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, setiap salat kita tahiyat, kita menyebut nama Rasulullah Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita berdoa, kita membawa nama Nabi Muhammad SAW. Setiap kita, segala apa perbuatan yang kita lakukan, sampai kita ketemu ajal, sampai kita mati, kita syahadat dengan syahadatain, menyebut 2 kalimat syahadat, ya, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Husnul khatimah, jaminan. Siapa orang yang yagra'u dalam air hayat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah buka pintu surga. Enggak ada yang bisa nutup. Enggak ada yang bisa nutup. La malaikat munkar, la malaikat nakir. Enggak bisa nutup. Kenapa? Karena isim Muhammad yang disebutkan hadza fulan ketika seorang itu nazak. Wah, kata terus dia salat Isya, ba'da Isya dia mati. Dia salat subuh, ba'da subuh dia mati. Tahiyat syahadatnya itu yang dia baca ketika seorang laki-laki atau perempuan itu syahadat, isim Muhammad itu bakal menjadi jagaan di alam barzahnya sampai ke tempat surganya. Fadilah daripada nama Muhammad. Begitu seorang ini punya nama Muhammad, kita punya anak dikasih nama Muhammad, anak Habib Muhammad namanya ya, dikasih nama Muhammad, insyaallah dia anak Habib ini meninggal dapat enak di alam barzah ya, karena nama Muhammad. Seperti Al Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon Surabaya. Memang Habib ngasih nama anak Muhammad supaya seperti Habib Neon, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, cuman Habib Alatos ya. Apa? Beliau Habib Neon punya karamah. Suatu saat dari Surabaya sana, Habib Neon ini dia lagi ngaji majlis, lagi pengajian lampu mati. Itu muka Habib Neon, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus bercahaya. Oh, dijulukilah Habib Neon, Habib yang terang. Dan setiap kemana-mana memang dia lebih cahayanya. Nah, beliau mempunyai wilayah kewalian Kutub, wali Allah Kutub, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Tapi beliau mastur, orangnya enggak masyhur. Bukan daripada orang yang masyhur ya. Luar biasa Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang diriwayatkan ada di Kalimantan ya. Kiai Ahmad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul ya, Guru Zaini. Beliau ini akhir hayat Guru Zaini waktu dimakamkan ya, waktu dikuburkan kain kafan yang beliau pakai radhiyallahu an. Guru Zaini, Guru Sekumpul ini itu kain kafan dari Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon Surabaya. Begitu luar biasa. Oh, kekaromahan. Kenapa? Terus di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah dimandikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ketika Rasulullah dimandikan bingung. Sayyidina Umar, siapa yang ngomong Rasulullah udah wafat, siapa yang ngomong Nabi? Kalap Sayyidina Umar saking hubbur Rasul, kecintaan sahabat Umar bin Khattab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daratu bihadzal saif, Sayyidina Umar katakan akan aku bunuh dengan pedang ini, yang mengatakan Sayyidina Muhammad wafat. Ketika itu dimandikan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya. Begitu itu dimandikan, air jenazah Rasulullah ini sama Sayyidina Ali diminum. Seketika itu diriwayatkan santri Darul Hadis Malang, Jawa Timur, Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Musul Al-Muhadis Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, daripada santri beliau radhiyallahu an, dikatakan gara-gara air jenazah Rasulullah dengan Sayyidina Ali ini, seketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha mendapatkan keilmuan awalin wal akhirin. Ada karamah ya, ada itu min mukjizatur Rasul, daripada mukjizat Nabi Muhammad, air jenazah Nabi Muhammad, sehingga insyaallah kita mendapat asar daripada zuriyah Nabi Muhammad, Qutbil Anfas
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Nyambung hati kepada aulia-Nya Allah, kepada ulama-Nya Allah, berarti insya Allah kita nyambung hati kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Kita menyambung khairiyah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala biwasitatir Rasul, daripada perantara Nabi Muhammad SAW. Orang tidur, sebutan mati tidur panjang. Ya, orang tidur panjang ini sebutan lain daripada mati. Ya, tapi begitu di alam barzah nggak bisa kita ngomong tidur panjang, nggak bisa, karena nggak bisa sair-sairan. Ya, dalam urusan setiap diri manusia itu berhubungan dengan apa? Dengan tangan dia, berhubungan dengan apa? Dengan telinga dia, berhubungan dengan apa? Dengan mata dia. Ya saja itu sesuatu yang diucapkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan tangan. Bagaimana kita membuat tangan? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i mengatakan, zaman dulu, di zaman jahiliyah, zaman juhala, zaman orang enggak ngerti nur cahaya, belum lahir Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di zaman itu orang dulu membuat patung, ya, buat patung di Ka'bah, dibuat patung ketika itu. Al-Imam Syafi'i katakan, itu dosa membuat patung itu, begitu di akhirat nanti Allah suruh tiupkan ruh kepada patung-patung buatannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Selama belum bisa patung itu hidup, Allah siksa terus, nggak ada berhentinya, alias mati su'ul khatimah. Makanya hidup di bulan Ramadan, makanya hidup di bulan Syawal. Wallahi wali-walinya Allah hidup setiap bulan Ramadan, setiap bulan Syawal, selalu memberkahkan kita insyaallah. Amin, Allahumma amin. Karena berkah pahala besar, rahmat Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah Allah berikan. Karena apa? Karena syafaat. Iya, karena syafaat. Seorang dia yagra'u la ilaha illallah, ketika dia meninggal syahadat, dia ucap 2 kalimat syahadat karena nama Nabi Muhammad, dia berhubungan dengan Rasulullah. Maka Allah katakan, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Segala berhubungan dengan Nabi Muhammad. Orang mati husnul khatimah nyebut syahadat. Orang hidup gak neko-neko, berarti ngikuti akhlak Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengharapkan kebaikan gak keburukan, berarti akhlak Nabi Muhammad. Karena akhlakul karimah al-Mustafa Sayyidina Muhammad, seorang itu mendapatkan keselamatan. Qul la as'alukum alaihi ajran ila mawaddatan fil qurba. Terus apa? Nyambung hati kepada habaib. Karena apa? Zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Husain radhiyallahu an ibn Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha, anak Sayyidina Ali, anak Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul. Kenapa? Karena munawar wajhul Hasan, wajah Sayyidina Hasan al-Hasan radhiyallahu an. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, wahai Ali, aku melihat di wajah Hasan ada wajah persis datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Fatimah Zahra binti Rasul, ayah ya daripada Sayyidah Fatimah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merindukan Nabi Muhammad dengan apa segala cara, karena Allah menyuruhkan kepada kita, qul la as'alukum alaihi ajra. Allah enggak nyusah-nyusahkan kita. Enggak perlu pahala, banyak pahala enggak. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, barakah yang dikatakan kul bifadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dikatakan, katakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah. Ya, termasuk kita ini nutup majelis nanti Syawal, kita mulai lagi, Allah berikan. Ya, ini kalau enggak Allah berikan, enggak ada kita ratib-ratiban, enggak ada. Gak ada kita baca maulid, gak ada. Gak ngerti kita apa-apa segala macam, Allah gak beri. Dan di sana Allah beri. Bagaimana itu? Bagaimana hasil? Bagaimana kita mendapat sesuatu? Itu rahmat Allah. Di sana rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillah. Katakan semua pemberian Allah. Tangan kita pemberian Allah. Mata kita pemberian Allah. Badan kita seluruh jasad ini pemberian Allah. Matinya kita pemberian Allah. Sampai nanti alam barzah pemberian Allah. Rezeki kita pemberian Allah. Qul bifadlillah, semua katakan pemberian Allah. Dan atas apa itu? Bagaimana kita
menggunakan tangan kita. Bagaimana kita di akhir hayat kita, ke alam barzahnya kita, orang yang sudah meninggalkan kita. Semua atas dasar apa? Yang dia tempatkan karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena barakah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu. Bagaimana terus kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Khusyuk dalam mengerjakan sholat, gak susah. Khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad SAW Sayyidil Mutawaddi'in, pemimpin, orang yang rajin ibadah, orang yang sholat khusyuk tumaninah dalam mengerjakan sholatnya. Dan tumaninah inti ibadah, dan sholat al-imaduddin, tiang agama. Jadi kalau orang dia meninggalkan sholat, bahayanya pasti itu 500 tahun disiksa di neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi orang mengerjakan sholat nggak nyambung, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri pahala 500 tahun pahala seorang itu mengerjakan ibadah. Rahmat Allah, kebesaran yang Allah letakkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan dihiasi dengan apa? Kalimat tauhid, kalimat yaitu Al-Quran Al-Karim, dihiasi setiap hari qiraah Quran. Karena Al-Quran ini yang bisa menjadikan setiap sudut-sudut rumah, ya, setiap sudut-sudut rumah, bagian luar kamar mandi, bagian dalam daripada rumah, ya. Kalau kamar mandi bagian luar, kalau dalam kamar mandi itu ada jin, khubuthi wal khaba'ith. Bagian dalam dari rumah itu Allah akan berikan apa? Bakal cikal. Rumah yang dimana dihiasi sahibul bait, orang yang ada rumah itu qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, akan menjadi saksi rumah itu insyaallah di akhirat nanti, menjadi jaminan di akhirat nanti, akan menjadi persaksian bahwa dia sudah fulan atau fulanah, lelaki atau perempuan itu, atau walad, anak, atau min aulad, daripada anaknya, atau seorang tua, ya, daripada keluarga itu yang membaca Al-Quran Al-Karim, akan menjadi syafaat di akhirat nanti, pertanggungjawaban daripada malaikat munkar nakir, apa yang akan dipertanyakannya kepada kita di alam barzah, dan sampai di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan, bulan yang dikatakan pemimpinnya bulan yang paling berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena sampai kapanpun Allah yang menentukan segala sesuatu, dan kita istiqamah dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Karena kalau ibadah bolong-bolong, nah ini orang bakalan nanti ada trap-trap, jebakan-jebakan di akhirat nanti yang mungkin ngejebloskan dia orang ini kepada siksanya Allah, neraka Allah, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang hidup di hatinya selalu mengerjakan salat 5 waktu, enggak pernah ditinggalkannya, hadza fulan atau fulanah, seorang atau lelaki atau perempuan itu insyaallah yang akan menjadi pertolongan di akhirat nanti. Karena dikatakan Nabi, ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Wa ma fiha, dan apa seisinya. Ila, kecuali zikrullah, ibadah. Terus aliman, orang yang berilmu. Terus muta'alliman, orang yang mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Mencari ilmu ini sampai mati. Ya, kalau orang nggak ngerti apa-apa, namanya Muhammad dapat syafaat nama. Ya, orang pintar ini namanya Muhammad. Ya. Ngaruh segala apa kalau tentukan, apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu rezeki yang sifatnya zahir, ya, tapi dari Allah. Walaupun itu seolah-olah seperti rezeki yang sifatnya batin, tapi dari Allah. Ya, itulah nama yang Allah, karena sababiyah ar-Rasul Sayyidina Muhammad, nama itu menjadi mulia. Ya, itu ismuh Muhammad. Seorang yang dia diberi nama Muhammad mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memikirkan apa di dunia ini, orang tua kita, anak kita, ya keluarga kita, siapa guru-guru kita segala macam, lebih afdal kita memikirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena kita akan belajar mendapatkan keutamaan daripada nur cahaya Al-Mustafa Sayyidina Rasul. Kenapa? Karena sifat rahmat Nabi,
Nah, kalau kita kepengen bagaimana adab kepada orang tua, kalau kita kepengen mempunyai teman yang baik, ya teman bukan yang menjerumuskan, atau kita kepengen bahagia dunia akhirat, kita ngerti Khalil Ibrahim, kita ngerti sunannya Ibrahim, kita ngerti Wali Songo, ya Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Wali Songo ini sunan yang memberikan ikutan kepada kita sunanu itu. Kita ngerti Sunanu Ibrahim, kita ngerti Khalil Ibrahim dari Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu Allah perhitung-hitungkan. Allah nggak pernah membuat susah umat Nabi. Allah nggak pernah nyusahkan kita umat Rasulullah. Allah selalu memudah-mudahkan yang susah-susah, bahkan yang rumit, yang berat. Allah bisa buat itu langsung menjadi mudah karena kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena apa? Karena Yasin. Ya karena Quran Al-Hakim. Innaka laminal mursalin, karena dia Nabi SAW. Terus dikatakan Yasin, qalbuhul Quran, hatinya Quran. Nah, kenapa? Karena seorang yang ia merindukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Seorang yang dia ngerti hakikahnya Nabi. Dia ngerti bahwasannya Rasulullah lahir, Rasulullah wafat, Rasulullah mempunyai istri Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Nabi mempunyai ibu Sayyidah Aminah binti Wahab, Nabi mempunyai ayah Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kenapa? Karena Allah mengutus dia Nabi. Allah jadikan dia Rasulullah, utusan untuk kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Allah mengharapkan kebaikan kita di bulan Ramadan, insyaallah, amin. Allah memberikan kita Sya'ban untuk kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, amin. Allah jadikan segala kebutuhan kita cukup, kafah. Kenapa? Karena hati kita yang selalu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan pernah meletakkan cinta itu selain kepada Rasulullah Nabi Muhammad, akan tersesat kita, la fi dunia, la fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiah badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Habib selama kemarin kalau ada ucapan-ucapan yang enggak pas atau enggak benar, mau minta dimaafin ya. Mau dekat Ramadan, mudah-mudahan dapat berkah, banyak rezeki, banyak solawat. Solawat itu narik rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu narik rezeki. Habib ijazahkan solawat ya. Solawat ini dibaca 315 kali ya, dibaca 315 kali. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fis samawati wa haulahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala auliyahi sayyidina Syahadul Qadir Jilani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nanti Habib tuliskan Ki Mus, nanti dibagikan. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.